Kita pelihara hati kecil kita agar dia bersih, jernih ya, dia jernih, dia bersih, ya mas. Terus teman dari TV dulu bikin perusahaan ini, karena kita ketika itu bikin perusahaan duduk di meja makan. Ya, kembali meja makan. Meja makan. Jadi dimulai dari meja makan. Kita dulu dalam hidup itu selalu punya vision, punya misi untuk kepentingan rakyat. Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu, Chris Budiarjo. Wah, ini tamunya cukup apa ya? Luar biasa. Cukup luar biasa. Cukup bikin terprovokasi kita. Terprovokasi. Yang pasti terprovokasi. Dan harus terprovokasi. Iya, harus terprovokasi karena Karena apa ya? Dulu tokohnya itu apa ya? Tokohnya itu selalu ada dan meninggalkan jejak yang lama. iya. Jejak sejarah yang lama. Punya legacy. Legasinya luar biasa. Punya legacy seorang tokoh yang jarang ada. Jarang ada. Jarang ada. Beliau ini adalah politisi, Iya. entrepreneur, Iya. dan akademisi. Nah, biasanya kalau akademisi, Ya. kan gitu kan, Ya. politisi. Ini Ya. tiga-tiganya pengusaha top, Ya. ya kan? Ya. Kemudian dan juga koperasi juga punya. Beliau tuh kalau nggak salah masih ketua Indo Koperasi Karyawan ya. Iya, iya. Ya, kita perkenalkan Bapak Fadel Muhammad. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Gimana? biasa. Akhirnya hadir juga di meja makan Harus untuk dong. memberikan inspirasi kepada generasi muda pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bagaimana seorang sosok Fadel Muhammad itu bisa ada di 3 dimensi tadi. Iya. Jadi gimana ceritanya ini? Ya dari mana kita Awal-awalnya mulai? dari mana nih, Ya, Pak? Kita bingung mau mulainya. bertanya dari mana dari nih, Pak? mana gitu? Sebenarnya yang penting adalah prinsip hidup dulu. Oh iya. Itu dulu. Setiap orang punya prinsip hidup yang dia pegang. Kalau dia tidak memiliki prinsip hidup, maka dia bisa seperti layang-layang lepas talinya. Prinsip hidup saya yang pertama adalah bahwa keberhasilan adalah sebuah perjalanan. Jadi bukan tujuan. Iya. Jadi proses ya. Sukses itu adalah bukan tujuan, tapi sukses is a journey. Sukses is a journey. Akibatnya apa? Akibatnya kita nggak berhenti. Iya. Kalau kita katakan sukses tujuan, maka ketika saya sekolah di ITB tamat ya sudah stop aja. Udah Saya lulus, ya toh? stop. Iya. Ini bikin begini usaha, stop. Tapi kalau sukses is a journey, maka kita terus berbuat sesuatu, berhasil bikin lagi, berhasil bikin lagi. Itu yang pertama. Success is a journey. Jadi harus punya pikiran seperti begitu. Yang kedua, kita harus live and let live. Kita hidup. Iya. Jangan seperti James Bond, live and let die. Kita hidup, orang lain kita bunuh, kita mati. Iya. Live and let live. Kita maju, orang lain juga ikut maju bersama kita. Live and let live. Jadi semakin kuat ya. Semakin kuat, semakin kuat. Jadi kita harus berpikir live and let live. Jadi kita maju, kita untung, orang lain juga mesti beruntung. Kita jadi live and let live. Yang terakhir, kita harus ikut hati kecil kita. Oh. Itu susah, Pak. Susah. Hati kecil kita ikut. Maka kita pelihara hati kecil kita agar dia bersih. Jernih ya, Dia jernih, dia bersih. Iya, Ya mas. iya. Terus dia bersih. Iya. Nah, 3 ini merupakan prinsip utama saya dalam kehidupan. Nah, baru kemudian kita melihat proses hidupnya, sejarahnya. Iya. Ya kan? Saya pertama sekolah di ITB. Iya. Saya sekolah di ITB, tamat sebagai engineer. Iya. Saya bersama teman-teman kemudian membuat perusahaan PT Bukaka Teknik Utama. Iya. Bukaka saya sama Ahmad Kala, sama Erwin, sama Husna, sama Azhari, semua Imron, semua teman-teman dari ITB dulu bikin perusahaan ini. Karena kita ketika itu bikin perusahaan
duduk di meja makan. Ya, kembali meja makan. Meja makan. Jadi dimulai dari meja makan. Meja makan. Iya. Kita duduk meja makan, kita mikir, ini barang-barang teknik. Barang-barangnya kok diimpor dari luar. Semua dari Jerman. Waktu itu tahun 78, 79. Kok dari Jerman, dari Amerika, dari Jepang. Jepang banyak. Cina belum kayak sekarang. Iya. Masih belum ada hubungan diplomatik. Masih belum. Ya. Kok barang-barang gampang begini masih kita impor? Coba kita bikin perusahaan yang pikiran kita adalah barang-barang ini bisa kita bikin di dalam negeri. Nah itu mesti ada landasan. Visi misinya jelas gitu. Nah, Bukan setelah- hanya sekedar usaha, tapi Tidak. ada pemikiran besar. harus ada pemikiran besar. Iya. Nah, jadi nanti saya akan cerita sekarang. Saya bikin juga pikiran besar dalam usaha saya ke depan. Tapi itu dulu. Maka kita semangat. Barang-barang kita lihat. Oh, ini ada mesin alat konstruksi di jalan, aspal mixing plant, aspal sprayer yang tabur-tabur aspal di jalan. Kita bikin semua bisa gampang. Itu kan cuman tempat kotak begini, taruh pompa jalan, bikin pemadam kebakaran, kan gampang. Jadi semua barang-barang yang diimpor kita lihat, kita bikin dalam negeri. Akhirnya tahun 80 Presiden Soeharto membuat Kepres nomor 10, sangat terkenal. Kepresnya nomor 10 mengatakan apabila ada barang yang dibuat dalam negeri, maka barang impor tidak boleh masuk. Wih, keren. Bayangkan. Tahun 80 zaman Pak Harto itu ya. Tahun Kepres. Terus ada Menteri Peningkatan Produk di dalam negeri Pak Ginanjar. Pak Ginanjar. Iya. Menteri muda. Di situ awal Menteri muasal. muda. Di situ awal muasalnya. Iya. Dia lihat ini anak-anak ITB, kok idenya bagus. Saya datang bawa gambar-gambar ke dia. Udah dia instruksikan semuanya. Harus bikin. Nah, tiba-tiba barang-barang diimpor dari, saya nggak salah, ada yang dari Jepang, dari Cina, Korea, ke airport disuruh kirim pulang. Aspal mixing plant itu datang disuruh kirim pulang. Keberanian pemerintah juga patut diacungi. Pada waktu itu Keberpihakan. Pak Ginanjar, keberpihakan. Keberpihakan. Bahasa yang tepat, pemihakannya jelas. Iya. Nah, akibatnya kita kesempatan. Kita bikin perusahaan cuma 20 orang naik 200 sampai ribuan orang. Saya direktur utamanya. Teman-teman lain. Itu usia berapa, Pak? Ya? Saya waktu itu umur 31 tahun. Belum sampai lah. Belum sampai. Saya mulai 28. Iya. 26 saya tamat dari ITB, 26, 27 mulai, 28. Terus itu kita masih muda, belum kawin saya waktu itu. Udah banyak uangnya. Karena kita bikin mesin-mesin, bikin ini, bikin itu. Jadi kreativitas itu ada. Ada mission yang kita bangun buat bangsa. Terus berkembang, kita bikin trailer, bikin kontainer, bikin itu. Nah, saya yang sedikit bicara Garba Barata. Apa ini? Paling penting kita go internasional. Iya. Di zaman itu kita sudah go internasional. Bukaka. Bukaka. Penguasa. Siapapun jalan kaki bayar. Jalan tol. Iya, jalan tol. Jalan tol kalah. Iya. Tol dulu belum ya. Belum. Kayak di pesawat udah pakai jalan tol. Iya. Udah Betul. nggak naik bis. Iya. Itu gimana ceritanya? Iya. Jadi waktu itu tiba-tiba Pak Azwar Anas jadi Menteri Perhubungan. Azwar Anas juga insinyur. Dia pernah pimpin Pindad. Jadi pikiran insinyernya ada. Terus saya kebetulan dekat sama dia karena kita supply berbagai alat-alat ke bandara, kemana. Dapat ide kita mau bikin 44 unit. Waktu itu terowongan penghubung antara pesawat terbang dengan terminal. 44 unit. Sudah mau ditenderkan. Kita ikut daftar tender. Nah, terus
Yang masuk ikut tender itu dari Amerika ada Jetway, dari Jepang ada Shinmewa, terbesar tuh Shinmewa di Jepang terbesar, dia terbesar di Asia Pasifik, Korea apa semua ikut sama dia Shinmewa, lawan sama kita. Si Jepang ini pinter, dia menghubungi Bambang Triatmojo untuk berlindung politiknya. Ah, kita terus, wah kalau begitu kita jangan kalah. Saya sama Pak Yusuf Kala, Yusuf Kala Wapres itu datang. Kita ketemu Pak Bambang Triatmojo, kita bicara. Bambang Tri panggil anak-anak buahnya, ada Canu, ada si Tahlil. Mereka nggak mau kan dapat agen, dapat itu. Akhirnya kita jelaskan, tapi saya pikir yang memutuskan bukan dia, kan presiden. Betul. Kita ke Pak Azwar Anas, bicara ke Pak Ginanjar. Nah, dua menteri ini lapor ke presiden bahwa Pak ini di airport mereka mau bikin begini. Ini juga bisa bikin dalam negeri Pak. Ada anak-anak ITB, oh tahu, sudah Suruh istilah orang main di Medan. Coba panggil, suruh coba kita bikin. Maka dibuat persyaratan, bikin 1 unit contoh. Nah, saya cari akal, maka saya terbang ke Amerika, ketemu Jetway, perusahaan terbesar di dunia. Nah, ketemu wakil direktur utamanya, udah bicara sama dia, terus keluar dia bilang, kalau you mau bicara lagi, I'll be in Hawaii, holiday with my wife. You can come and see me. Kapan? When? So get the date, tanggal berapa semua. Saya terbang ke Hawaii, nyusul sama dia. Di sana saya bicara sama dia. Saya tanya, you gaji berapa? Saya kasih 10 kali lipat gajinya. Saya nggak pakai, saya kasih 10 kali namar, pokoknya kali lipat. Saya kasih 10 kali lipat. Saya bonusnya saya atur begini. Asal you tinggalkan, you bikin bantu kita untuk bikin ini. Gila juga orang Indonesia berani. Udah jalan sama dia. Istrinya nggak percaya, istrinya nggak mau. Istrinya bilang benar mau tinggal di Indonesia. Indonesia tuh di mana? Udah saya bujuk, dia pulang, dia berunding. Saya balik ke Indonesia, dia telepon saya. Bisa nggak kita ketemu di Hong Kong? Saya ada tugas di Hong Kong. Boleh. Saya terbang ke Hong Kong, ketemu dia berunding. Dia mau. Saya kasih 10 kali lipat gaji, saya kasih bonus sama dia. Dia bilang begini, saya akan bikin perusahaan, semacam konsultan. Saya akan tanggung jawab semua, teknisnya apa semua. Oke. Udah dia datang, dia bikin itu. Dia tinggalkan perusahaannya. Karena gajinya kan gede sini. Dapat bonus yang besar saya kasih. Saya pulang ke sini, pertama kali ketemu saya Ahmad, Pak Kusnan, Erwin. Saya cerita sama mereka, saya mau kasih gaji sama dia ini $9.000 waktu itu ya. $9.000. Gila lu. Ini makanya gaji kita cuma 1.000 nggak sampai. Lu bagaimana Del? Saya bilang, lu jangan ngitung duitnya, lu hitung keuntungan kita nanti. Ini harga keuntungan begini. Tapi gimana? Udah deh, lu denger sama gua aja. Kan teman di meja makan. Teman meja makan kan. Jadi kita udah keren Pak, udah memikirkan alih teknologi, udah memikirkan segala macam ya. Oh saya banyak dulu bikin begitu. Mau dia, akhirnya dia kesini, dia bantu, kita bikin prototipe, dia bantu, dan langsung mereka mau di Kementerian Perhubungan, dirjennya ini semuanya, kepala bandara mau karena orang bule kan. Cakap bule berdiri dia jelaskan. Diam semuanya. Nggak ngerti bahasa Inggris lagi. Cocok. Kebanyakan nggak ngerti Pak itu. Udah langsung, bagus. Udah. Kita dikasih kesempatan bikin itu. Pak Hartarto, Pak Azwar Anas antar ketemu presiden. Kan Menteri Perindustrian kan. Dia bangga. Presiden, ini mereka sudah bikin, berhasil. Mereka datang ke sini, samping bikin terima kasih, memohon minta nama. Pak Hartarto tuh almarhum, bapaknya Erlangga. Terus Pak Hartarto mungkin sudah dibisikin lebih dulu kan, sudah siap presidennya kan. Oh iya, ini begini, dia jelaskan. Saya senang
bikin dalam negeri, produksi begini. Kasih nama Gorboroto, Garbarata. Iya. Asal kata dari Gorboroto. Iya. Gorboroto itu adalah Garbo. tengah-tengah garbo, perut ini. Iya. Jadi ini sama penghubung bawah. Iya. Nah, saya kasih nama Garbarata. Sampaikan kepada mereka semuanya. Keluar wartawan kumpul banyak. Sudah saya jelasin semuanya. Iya. Garbarata Pak Har. Kita dapat pekerjaan 45 unit. Oh. 44 unit Iya. di Cengkareng. Iya. Pertama kali. 22 unit kita udah pulang pokok. Modal Udah modal balik. luar biasa. Yang sisa udah untung. Wih. You bayangkan bagaimana kita dikibulin sama orang-orang asing. Selama ini ya. Selama ini jual barang. iya. Sama dengan sprayer. Iya. Kita bisa bikin 4 juta, mereka jual 16 juta. Iya. Jadi kita ditipu sama asing-asingin. Iya. Kita bikin semuanya. Orangnya ya kita bayar ya. Kita bikin karena ada orang bule kita. Iya. Ya udah kita maju ke tender Singapura, kita menang. Di Hong Kong airport itu yang besar itu kita ikut tender. Kita yang terendah. Kita menang, kita bangun semuanya. Jadi buka. Iya, buka. Jadi sudah zaman itu udah Internasional, udah go internasional, kakak ya. Jadi tahun 80-an 80-an. Iya, 80-an lah. 80-an Iya, itu. Ngeri Pak Fadil, ngeri. Sebenarnya kalau sepanjang presiden dan pemerintah berpihak kepada kepentingan nasional dan lokal industri, saya kira putra-putra Indonesia contohnya beliau top mampu kan ya. Yang penting keberpihakan. Yang penting keberpihakan. Iya. Seperti China. Iya. Seperti Jepang. Iya. Tahu nggak cerita Jepang? Kenapa Jepang itu ada perusahaan yang besar alat berat itu? Iya. Namanya Komatsu. Iya, Komatsu ya. Komatsu kan terbesar di dunia sekarang. Alat berat. Iya. Komatsu. Itu karena mereka pertama kali bikin, Komatsu itu pertama kali bikin unit yang ke-100, ke-200 dipakai oleh Negara. ya PU-nya di sana. Dikasih rontok alatnya, nggak jalan. Dikomplain, rontok nggak jalan, ini putus, ini putus. Bawa, lapor ke Perdana Menterinya, lapor ke Menteri. Apa dia jawab? No, give them the second chance. Suruh mereka kasih lagi, nggak boleh beli dari, tidak boleh beli Caterpillar. Iya. Waktu itu kan Caterpillar kan, Iya. saingan Komatsu kan, sampai sekarang Caterpillar. Tidak, tetap harus Komatsu. Apapun ya itu produk anak bangsa. You bayangkan, Iya. dia sekarang di dunia terbesar. Saya sama Caterpillar. Caterpillar terpaksa bikin di Jepang dengan Mitsubishi. Iya. Jadi tadi itu Keberpihakan. kalau itu ada, saya kira bagus. Nah, dulu sangat berpihak zaman Pak Ginanjar itu. Iya. Ada Menteri Peningkatan apa itu? Menteri Iya. Muda. Zaman Peningkatan apa penggunaan produk dalam negeri itu. dan sekarang harus terus begitu. Iya. Kita nggak boleh. Iya. Nah, sekarang misalnya IT. Iya. Sekarang IT merajai dunia, masuk ke sini. Saya tetap karena jiwa entrepreneur saya, di samping saya pernah gubernur, jiwa kita masih bicara entrepreneur ini. dulu ya. Saya melihat ini kita ini nggak fair. Saya di Gorontalo mau wifi sulit. Iya. Anak-anak nggak bisa belajar. Sampai sekarang susah untuk ini. Di Indonesia ini Iya. orang yang pakai wifi hanya 15%. Oh iya. Yang 15% kita. Oh. Lihat Singapura 95%. Iya. Lihat Malaysia 65%. Malaysia. Lihat Filipina 49%. Lihat Kamboja lebih tinggi dari kita. Oh, Kamboja aja kita kalah. Vietnam sudah 45%. Kita kalah. Kita di semua ASEAN ini hanya kita dan Myanmar yang paling rendah. Malu. Iya. Maka saya bilang nggak bisa. Iya. Kita bikin perusahaan supaya rakyat bisa punya wifi semuanya. Maka saya baru pulang dari Jepang. Iya. Saya baru, ini tamunya masih belum, malam ini baru pulang.
Nokia. Iya, iya. Saya hari Senin kemarin saya antar presiden direktur daripada Nokia. Nokia perusahaan terbesar di dunia Iya, iya. untuk connectivity. Iya, iya. Dulu phone, Iya, handphone. jatuh. Jatuh. Dia rombak, dia menjadi connectivity Oh. terbesar di dunia. Dia punya omset 35 miliar dolar. Bukpen aja deh. You bayangkan berapa ratus triliun. Iya, iya. Lebih besar daripada APBN kita. APBN kita. Iya. Datang ke sini saya antar ketemu. Tadinya mau ingin ketemu presiden. Iya, iya. Antar ketemu dengan menteri Iya, iya. Kopinfo Digi. Iya, iya, iya. Kopinfo Digital. Iya, iya. Ibu Mutia. Iya, Iya. Oh, dia menyambut baik. Kita mau bikin ini supaya semua rakyat Bisa mengakses. bisa pakai Iya. akses WiFi yang murah. Iya, iya, iya. Tidak akses kayak sekarang. Iya. Mahal. 500.000 rupiah Iya, rumah. iya, iya, Rakyat iya. nggak bisa. Nah, saya bikin dengan teman-teman. Saya, Arwin Rashid, Pak Hashim, Oh, iya, iya. Joyo Hadikusumo, Iya, Henry T. Kita mempelopori bikin WiFi murah 100.000 rupiah 1 bulan. 1 bulan. Iya, iya. Mas oke lah segitu. Masuk dan tanpa kota, Oh, tidak terbatas. tidak terbatas. Wih, ngeri. 100.000, Ngeri. 100.000 rupiah. Sekarang kan ada batasan Ya, 300.000 habis. sekian, 350.000 batasnya Iya, iya. sekian. Ini ada kota. Kita bilang enggak. Unlimited. 100.000 tanpa kota. Los pokoknya ya. Los. Luar biasa. 100 Pakai handphone band. atau pakai alat Bisa. biasa? Atau Oh, pakai bisa. kabel? Bisa kita bikin 3. Oke. Satu pakai frekuensi, Frekuensi. sedang kita urus frekuensi di Iya, oke. kementerian. Iya. Kita urus kabel kerjasama dengan PLN Ya. dan kita urus itu dengan mobile biasa. Oh, jadi tiga bisa Kita dimainkan. mainkan. Selesai ya, selesai ya. Selesai. Selesai ya. Nah, itu apa yang saya ingin katakan. Saya dalam hidup itu selalu punya vision, punya misi untuk kepentingan Iya, iya. rakyat. Jadi tidak sekedar bisnis, tapi problem-problem apa yang dihadapi oleh bangsa kita, masyarakat kita, bahkan dunia, supaya jadi berpikirnya Pak Fadel ini bukan bagaimana saya mendirikan perusahaan untung, Iya. Nah, tapi Solusi. bagaimana solusi untuk diri saya, Iya. bangsa saya juga Iya. menjadi bagian kan begitu. Tuh, bayangkan. Proud bangsa ini yang penting. Dulu saya kan sudah jadi pengusaha, Iya, iya, iya. sudah di Bukaka, Iya, iya. sudah itu tiba-tiba diminta oleh Pak Darmono Iya. masuk ke Golkar Iya. oleh Pak Harto, Ah. jadi bendara umum. Iya, iya. Dua- Jadi pengusaha sukses, kemudian Diambil. masuk ke politik. Politik. Iya, iya. Bendara Terus umum Golkar. Bendara umum ganti Pak Bambang Triatmojo, Wah, luar biasa, luar biasa. pegang duit. Zaman itu, Wah, zaman itu. Jangan ngomong aja. Ngeri. Iya. Golkar. 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 Iya, 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 iya. Partai Terus- apa? Golkar. Enggak, partai apa dulu Penguasa. Golkar? Penguasa. Partai Tunggal. penguasa Penguasa. tunggal. Makanya partai Pakai tunggal. Bukan partai pemenang, tapi partai Bukan. penguasa. Tunggal. Tunggal. Nah, kita pegang itu, sudah itu baru Pak Habibie ambil, baru reformasi kan, Iya. baru bikin partai lain. Iya, iya. Tapi saya tiba-tiba bikin provinsi baru Gorontalo. Oh iya. Jadi begitu masuk Golkar, ya, 2 terus tahun. reformasi kan, reformasi terjadi pergantian situasi lah, Iya. situasi politik. Kemudian ada terus sempat di DPR dulu kan? Belum. ya? Saya MPR, Mas. Oh, MPR. Saya Ya, MPR kan, dulu MPR itu kan diangkat dari Iya. daerah, Perwakilan daerah ya. perwakilan Kalau daerah, DPRD, ya. presiden yang Ya, setujui kan. angkat, betul. Saya masuk MPR waktu Iya, itu. iya. Oh, MPR bukan MPR, DPR. bukan DPR. Baru ke gubernur. Dari situ disuruh Heeh. untuk saya menjadi gubernur Iya. di Karena Gorontalo. baru kan, provinsi baru. Provinsi kan? baru, tidak ada orang. Iya, iya, iya. Tidak ada yang mau juga. Iya, iya. Daerah udah nggak jelas, terpencil. Orang miskin Lebih banyak. 48%. Partainya partai Golkar. Golkar. Yang habis waktu itu sedang babak belur. Tidak. Golkar waktu itu lagi top. Oh. Kan belum babak belur kita. Oh. Belum turun. Oh iya. Belum turun. Iya. Memang lagi rame, Iya. tapi suara masih tinggi. Masih tinggi ya. Sudah itu baru mulai. Iya. Partai-partai banyak muncul baru mulai rame. Golkar, iya. Dari Golkar ke situ. Saya tadinya nggak mau. Hanya
ayah saya, ibu saya yang bujuk saya. Oh. Kamu sudah punya semua, Iya. udah punya rumah, punya mobil, anak-anak kamu sudah, ibu udah punya rumah, sudah. Di sana orang miskin banyak. Iya, betul. Kaget saya nangis. 40% lebih. Orang Saya miskin. belum tahu berapa. Iya. Orang susah. Udah kamu balik ke sana lah. Provinsi Tolong baru, mereka. belum Provinsi dikenal. baru, Iya. belum dikenal. Iya. Maka saya menjadi Bandara aja nggak tahu Belum ada tuh. Cuma Kecil 1000 banget tuh. meter lebih. Iya. Pesawat Perintis ya. Iya. perintis kita terbang ke Manado baru naik mobil. Jarak jauh lagi pakai dari Manado kan. Ayah saya datang situ, missionnya adalah orang miskin yang begitu banyak, saya harus turunkan. Iya. Maka saya gubernur periode pertama, saya berhasil turunkan sampai mencapai 30%. 30%. Dari 48. 48% turun 30%. Saya berakhir tinggalkan menjadi menteri, Iya. diambil jadi menteri SBY, Iya. itu turun 18%. Maka saya dapat penghargaan kan. Iya. Makanya mereka heboh di Indonesia. Saya bikin jagung. Iya. Saya Itu kasih- gimana ceritanya kok jadi menemukan jagung sehingga Gorontalo jadi provinsi jagung Iya, itu gimana ceritanya, iya. Pak? Penghasil Ini jarang- jagung, ya kan? Iya, jarang orang tahu. Iya. Kenapa kok tiba-tiba Iya. setelah Pak Fadel menjadi gubernur, Iya. kok jadi provinsi jagung? Makanya itu. Tidak ada Apakah- secekatan tanpa jagung. Iya, gitu. Gimana idenya gimana? Begini Mas, saya dilantik. Iya. Saya ingat waktu itu 2021 tuh Januari Februari. Iya. 3 bulan Mas, saya bingung mau bikin apa. APBD Wah, mungkin rendah kecil. banget. Oh iya. APBD cuma berapa miliar. Iya kan, rendah. Sisa anggaran 67 miliar. Iya. Ini cuma 200-an. Terus bikin apa? Nggak ada Sama minyak. perusahaannya ini gede perusahaannya. Oh, gede perusahaan. Duit saya juga lebih Belanja gede. pegawai udah habis ya. Bingung. Datang ke sini, bikin ini, bikin itu. 1 bulan. Bulan kedua bingung saya. Saya turun lihat. Ini musim pertanian. Saya lihat. Daerahnya kan luas, ini musim pertanian. Airnya ada, sungai-sungai bagus. Musim pertanian. Tapi pertanian kan luas. Iya. Tanam ini, tanam ini, tanam ini. Macam. Saya bilang nggak boleh. Kalau kerja kita mesti fokus. Kayak pengusaha. Iya. Harus Spesialis ya. spesialis. Kayak kita mau makan, kita pilih makan apa. Ya. Iya. Oh lagi pengen gudeg, makan Iya. gudeg. Iya. Pengen nasi padang, nasi padang. Iya. Jadi harus fokus. Iya. Maka saya pikir, yang paling gampang, yang paling cepat jagung. Iya. 3 bulan tanam, bisa panen. Iya. Dan marginnya tinggi banget ya. Marginnya bisa besar. Maka saya waktu itu jagung itu di pasar 400 rupiah per kilo. Saya tanya modalnya orang kerja bikin jagung 350.000. Jadi rakyat untung 50.000 rupiah. Iya. Mana orang mau kerja? Sedangkan jual di Jawa 950.000. Iya. 950 rupiah. Tinggi. Iya. Gimana orang mau kerja, saya bilang. Separuhnya aja nggak ada harga di Gorontalo. Nggak ya? ada. Oh, ini nggak benar. Saya panggil bank, saya panggil semuanya. Saya naikin harga. Harga gubernur pertama kali 700 rupiah. Saya bilang. Semua orang mau kerja. Iya. Karena untung besar kan. Iya. 100% untuk Gubernur bikin harga jagung. Wah, ini menarik ini. Dulu waktu itu sampai heboh di Jakarta. Iya, nekat kan itu. Karena Pak Menko Ekuin, Menteri itu ekonomi, bilang nggak boleh dong you menetapkan Harga harga. iya, ini kan harga pasar. Ini kan harga pasar. Iya. Saya bilang, Pak, saya ini adalah orang yang tidak setuju dengan pikiran liberal. Iya. Harga pasar. Kita yang harus Support, menentukan ya. supaya rakyat bisa berpendapatan. Saya bilang. Iya. Saya bikin. Wow, orang-orang bilang nggak masuk di akal. Itu pedagang-pedagang jagung itu gerakan orang bikin demo sama saya. Iya. Karena negara Ini mau masuk Penetrasi harga. penetrasi harga. Wah. Saya bikin. Akhirnya semua orang mau bekerja. Jagung panen, saya atur pembeliannya. Saya bilang sekarang yang mau kerja dengan saya siapa? Pengumpul-pengumpul jagung itu kan. Mau bekerja dengan saya menjadi pengumpul jagung gubernur. Yang nggak mau nggak usah. Yang menjadi pengumpul jagung gubernur
saya urus ke Bank Mandiri, saya urus ke Bank BNI, Untuk Bank modalnya. BRI, untuk modal kalian. Oh. Ngeri. Saya Jadi strateginya begitu. Paripurna ya. Jadi pengusaha supaya nggak rugi, Iya. karena nggak punya uang. Iya. Gubernur menjamin Menjamin. kreditnya, kredit. Oke. rakyat mau tanam, Iya, nggak ada iya. uang, Iya. mau jaminin apa dia? Dia punya rumah terbatas, sertifikat nggak beres, motor cuma 1 biji, jamin. Nah, saya bilang, saya lihat, saya kumpul anak-anak mahasiswa tamatan UNHAS, Iya. tamatan Unstrat banyak, tapi nggak ada kerjaan kan? Banyak kan sarjana nggak ada kerjaan. Iya. Saya kumpulin mereka, saya datangkan orang-orang dari Jakarta, bikin training sama mereka supaya spirit entrepreneur 3 hari. Terus apa yang saya bikin? Saya suruh mereka itu cek ke petani-petani, cek ke petani, balik kumpul sama saya, Pak Gub. Mereka itu masalah utamanya itu adalah ketika panen jual nggak tahu mau kemana. Iya. Oke. Yang kedua nggak punya bibit yang bagus Pak Gub, pupuk terbatas begini. Nah, terus setelah anak-anak ini bagus, saya atur perusahaan-perusahaan dari Jakarta yang punya benih-benih jagung untuk training mereka. Saya sebut pasukan mandiri. Oh, iya. Saya bikin begitu. Mereka yang turun ke rakyat, Iya. mereka ajarin gimana mereka punya duit, uang transport saya kasih 150.000. Tetapi mereka tidak sampai 2 tahun, baru setahun lebih sudah punya motor. No. Kenapa? Karena saya bilang rakyat produksi jagung 1 hektar itu cuma 4 ton. Iya. 4 ton 1 hektar. Tapi kalau kita kasih pupuk yang bagus, kita kasih benih jagung yang bagus, Meningkat. dia mau bekerja yang bagus, meningkat menjadi 6 ton. 6 ton bagi petani ambil 1 ton, keuntungan penambahan, mahasiswa 1 ton. Mahasiswa dapat duit dari sini. Dapat bonus. Dapat bonus ini. Iya. Naik sampai 8 ton per hektar. Iya. Banyak duit 2 ton mahasiswa. mereka dapat ya. Nah, sekarang anak-anak petani-petani itu, Pak Gop, kita nggak punya uang untuk membuat 10 hektar lahan kita. Ini kita. Nah, saya datang ke Bank Mandiri, ke Bank BRI, BNI. Saya bilang uang saya kan uang Pemda ada di situ. Iya. Titip di kalian. Saya kasih ini 10 miliar. Ada namanya Askrindo, Iya. perusahaan asuransi. Asuransi, ya. Ini bisa digiring, Iya. namanya giring. 10 miliar menjadi 100 miliar. Kayak kur lah, sebelum kur tapi KLTA, kredit layak tanpa guna. Kredit layak tanpa bunga. Iya. Ini 100 miliar. Iya. Sekarang mau pinjam, petani mau pinjam, kasih sama mereka. Ini jadikan jaminan. Jadi kalau nggak bayar, uang Pemda ambil. Habis. Iya. Itu ribut. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan di Hotel Borobudur ribut sama saya. Mana mau naruh uang di bank? Ada seorang gubernur itu menggunakan APBD-nya buat simpan ke bank untuk kepentingan rakyat yang lain. Tidak boleh. APBD tidak bisa digunakan. Harus Saya membangun. angkat tangan, saya bantah sama dia. Bu, karena kan ini berpikir supaya tidak boleh ada intervensi, Iya. memihakan. Ini kita mesti memihak Iya. kepada rakyat. Akhirnya dia kalah argumen, saya kerjakan terus, tumbuh. Akibatnya tadinya cuma 50.000 ton, 1 juta ton orang produksi jagung. Dan saya jual ke Malaysia, Iya. 1 juta ton. Iya. Saya jual ke Filipina. Iya. 500 Iya kan dulu ribu ton. sempat ini kita kekurangan nasional, kekurangan jagung, Bapak ekspor jagung. Saya Gimana ceritanya? Gue masih ingat. Ingat. Hebat juga. Wah, di meja makan mesti. Jadi ada orang gubernur kurang ajar ya. Kita impor dia ekspor. Iya kan ekspor. Karena Makanya. dekat. Tapi Jawa impor. Iya. Ribut. Iya. Akhirnya Ibu Mega datang ke Gorontalo, lihat. Ibu Mega. Iya, Jawa Mega. Ini Ibu Mega datang, lihat. Oh iya, malah bagus. SBY, Iya. Presiden, saya suruh SBY yang ekspor. Iya. Ekspor berapa puluh kontainer SBY bikin.
ada acara MTQ, ekspor jagung. Akhirnya rakyat jadi lebih percaya kan, kapal datang. Jadi situ membuat saya memilih jagung. Saya cuma punya 3 program. Saya tadi malam lihat di TV pidato gubernur-gubernur calon baru. Rencana kami mau bikin 10 program. Banyak kan? Dia lupa. 5 tahun. 5 tahun. Saya bilang cuma 3. Satu sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Yang kedua saya bilang pertanian. Tapi kan luas. Jagung saja. Pertanian pun cuma satu, jagung. Perikanan. Gubernur jagung. Perikanan dan kelautan. Iya. Bikin budidaya ikan dan rumput laut. Udah itu aja. Yang lain nggak usah. APBD saya semua ke situ. Nggak usah lagi yang Karena lain. terbatas kan. Terbatas. APBD juga. Waktu terbatas, APBD juga terbatas, ya kan? Efeknya 84%. Boleh terpilih. Periode Iya, makanya efeknya. waktu pertama kan masih DPRD yang Makanya, milih. iya. Ini pilkada pertama. Pilkada langsung kedua, di Gorontalo. Iya. Jadi pemilihan itu 84%. Iya. Saya juga nggak nyangka. Iya. Saya juga nggak nyangka segitu banyak orang Iya, suka sama saya. iya. Kampanye mereka keluar di jalan bawa jagung. Jagung. Akibatnya sesudah saya gubernur ikut DPRD sama ibu di DPRD suara tertinggi. Maka ibu DPD lancar jaya. Naik jagung. Naik jagung. Ibu juga bikin rumah murah, Iya. rumah layak huni kita bikin. Iya. Jadi sepanjang jalan Trans Sulawesi, Iya. rumah-rumah yang jelek, ibu dengan rombongan lihat kita perbaiki rumah itu. Iya. Orang heran, kok dari Manado masuk Bulanmongondo, masuk ini, masuk Gorontalo kok rumahnya bagus-bagus. Iya. Padahal kita yang bagus. Intervensi Tetap, yang bagaimana terbatas. Iya. Intervensi terbatas. Iya, tetap supaya Saya tidak kumuh kan. nggak bisa. Ini kan Maka- keberpihakan untuk rakyat kecil Rakyat. yang hidup layak sebenarnya. Betul. Maka saya bikin tesis doktor saya Iya. di Gajah Mada Iya. adalah pemerintah itu harus berani bikin intervensi terbatas. Iya. Namanya limited state intervention. Intervensi terbatas buat rakyat. Iya. Tanpa itu nggak bisa. Nggak bisa. Tanpa itu nggak bisa. Kita jangan biarkan mereka sendiri. Iya, nggak mungkin lah. Nggak Diadu sama yang kuat Iya, nggak mungkin. pertarungannya juga belum adil sebab kita masih di kelasnya masih SD. Masih SD. Yang luar-luar itu udah Lebih SMA. hebat. Oh, pasti Karena kalah. orang harus melihat Gorontalo waktu itu, jangan Iya. Gorontalo sekarang ya. Sekarang Saya udah lumayan lah. udah bagus. Jalannya udah oke. Maka saya sekolah di Tambang Gajah Mada, emas sudah dokter ada. saya itu. Iya. Dokter saya adalah mengenai itu. Iya. Saya buktikan bahwa itu adalah pola yang benar. 3 tahun saya sekolah, tamat. Iya. Sekarang saya guru besar di Brawijaya, Iya, profesor. iya. Dalam bidang local government. Oh. Nah, Nah, local itu gimana ceritanya kok jadi masuk ke dosen itu gimana ceritanya tuh? Karena saya habis sekolah di Gajah Mada, Iya. saya ngajar sedikit di Gajah Mada, tapi diminta oleh Brawijaya karena di sana ada ilmu administrasi pemerintahan. Oh. Cuman satu yang ada. Sekarang ada di UI, Iya. di tempat lain. Itu pertama kali. Brawijaya. Maka Pak Ginanjar, Pak Bintoro, Iya. semua di sana ngambilnya. Di VIA, Iya. Fakultas Ilmu Administrasi. Maka saya ngajar di situ. Oke. Administrasi saya, administrasi pemerintah daerah. Oh. Jadi saya spesial aja itu aja. Iya. Berdasarkan pengalaman. Pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman Top. praktis. Top. Itu udah teknis dan udah simpel pasti. Ilmunya nggak nyebar-nyebar. Iya, linear. Jadi ilmu entrepreneur, jadi gubernur masuk entrepreneur juga, jadi politik. Menjadi entrepreneurial government. Government ya, entrepreneur Pemerintah government. yang entrepreneur. Iya. Saya bilang, baru-baru kita yang lalu ketemu Pak Prabowo. Iya. Pak Prabowo ingin menaikkan GDP produksi pertumbuhan Ya, naik pertumbuhan ekonomi. sampai 8%. Ya, betul. Saya bilang, Bapak, ada beberapa cara. Minimum itu ada 3 yang harus. 1, uang transfer ke daerah ini terlalu besar. Ya. Saya pernah di DPR, Ya. saya pernah di pemerintah daerah. Besar sekali. Tapi penggunaannya nggak bagus Ya. oleh pemerintah daerah.
Ini mesti kita atur kembali supaya mereka pakai ini dengan cara-cara entrepreneurial government. Iya. Bagaimana caranya? Uang yang ditransfer ke daerah jadi APBD. Iya. APBD itu mesti modal, Iya. menjadi kapital. Iya. Jangan hanya spending. Ya. Iya. Kayak kita di meja makan, kita makan semuanya habis. Nggak ada yang masak. Habis Pak ya. Habis. Iya. Tidak ada yang masak kan. Iya. Jadi uang itu dipakai jadi modal, kapital. Ya jangan sampai ribut kayak tadi naruh uang di bank dianggap menyimpan, padahal itu Iya. untuk jaminan untuk nilai tumbuhnya lebih 10 kali lipat Iya. kan yang beredar di masyarakat. Benar. Waktu kredit ini Tiga sesi. Yang pertama, ya kan? entrepreneur Bukaka. bukan Garbarata. Garbarata Yang memberi salah satu nama legacy Presiden Soeharto. Presiden Soeharto. Ya kan? Kemudian gubernur sukses Jagung. jagung 84% tertinggi. tertinggi. Apapun itu bukti. Iya. Habis Apapun. itu jadi menteri. Nah, sekarang kan kelautan dan perikanan. Ada itu nama itu. Pak Fadil Muhammad. Oh iya, gitu. Menteri Lele. Kalau ke depan Menteri Lele. itu anunya untuk bukan laut perikanannya. Iya. Lele. Menteri pecel. Pecel lele. Iya. Gimana itu Pak? Kok bisa tahu laut segala itu? Dari jagung kok tahu laut? Nah, dulu teknisi dulu, Iya. teknik. Kan saya Orang kan teknik kok ngurusi laut itu gimana? saya kan di Gorontalo Iya. dapat beberapa penghargaan untuk perikanan dan kelautan. Oke. Karena kita fokus di situ. Iya. Jadi ketika SBY presiden mencari orang di situ, apakah saya di pertanian atau saya di perikanan dan kelautan? Nah, dia nggak punya orang di sini. Iya. Dia tanya sama saya. Saya dengar begini, Anda kita mau tugaskan itu. Ya siap Bapak Presiden. Iya. Di mana yang Bapak percaya. Iya. Tapi kalau ke saya ingin menaikkan produksi ikan. Iya. Karena supaya rakyat bisa makan ikan lebih banyak. Iya. Dan kita kampanye bikin ikan. Untuk itu saya bilang, saya mau robah anggarannya. Ribut lagi sama Ibu Sri Mulyani. Karena saya menteri, dia menteri. Iya. Bapak Presiden di kabinet. Bagaimana? Anggaran sudah beres semuanya. Sudah Bapak Presiden. Semua menteri-menteri sudah beres. Semua kementerian sudah selesai dari yang lama. Hanya satu kementerian yang belum. Yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Presiden langsung, SBY kan gayanya begitu. Iya. Langsung marah. Siapa? Kenapa begitu? Langsung. Iya. Sudah. Saya izin Bapak Presiden bisa bicara. Bisa Bapak. Saya bilang Bapak Presiden, kami ingin menaikkan produksi ikan Bapak Presiden. Sekarang produksi cuman nggak sampai 100. Saya ingin menaikkannya sampai 300-an. Bisa, tapi tidak mungkin kita menangkap ikan di laut. Karena hanya 6 bulan bekerja, yang sisa kan badai, ombak. Kita bisa nangkap, kita tambah kapal 1.000 biji lagi, tambah 2.000 lagi. Tapi yang paling gampang budidaya. Maka saya sedang bicara dengan Kementerian Keuangan merubah anggaran. Saya tidak minta tambahan anggaran Bapak Presiden. Merubah anggaran nomenklatur dari laut ini, dari tangkap ke budidaya. 200 miliar. Kan? Saya bilang saya robah ke sini. Untuk saya mau bikin begini-begini. Karena aquaculture ini paling betul. Dia jawab, betul, itu bagus. Kerjakan itu. Karena dia baru baca majalah Time. Yang cover story mengenai aquaculture. Bagus bikin. Udah langsung cepat Menteri Keuangan. Bioflok dulu ya? Bioflok. Jadi di situ naik produksi kelautan perikanan. Gemar makan ikan. Gemar makan ikan. Saya bikin gemar makan ikan. Gemar makan ikan. Terus kita bikin lagi garam. Saya bikin di Madura. Dengan program Pugar. Pugar itu perdayaan garam rakyat. 5.000 hektar di Madura. Itu saya Jinponto juga kalau nggak salah. Yes. Iya. Betul. Jinponto. Nah, jadi akibatnya garam yang tadinya impor dalam negeri. Madura bisa. Sekarang impor lagi mereka. Jumlah penduduknya banyak katanya, Pak. Naik jumlah penduduknya Pak 5.000 Garamnya hektar. kurang. Ya 5.000 hektar nggak cukup. Aneh nggak? Garam itu rakyat dibeli oleh
pedagang-pedagang 400 rupiah. Iya. Dijual di pasar kilo per kilo garam dulu 4.000, sekarang 6.000 per kilo. Kan nggak masuk di akal, Pak. Jauh banget ya. Bayangkan 400 jual, itu kan. Iya. Maka saya ribut sama Ibu Mari Pangestu, Iya. Menteri Perdagangan. Iya. Di kabinet ribut. Iya. Saya bilang, Bapak, Ibu, harga beli kan ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Kalau boleh ini naik 750 atau 800 rupiah. Iya. Di kabinet dia bilang, rapat, Saudara Menteri, tidak pernah ada dalam sejarah negeri Indonesia ini kenaikan pembelian garam rakyat itu atau produk-produk rakyat itu naik 100%. Iya. Ini baru pertama kali. Diminta naik 100%. Saya minta Nah, beliau naik. minta. Iya. Saya minta naik. Eh, Itu tidak bisa karena begini. Saya bilang, Bu, dari mana orang mau bekerja? Iya. Orang mau bekerja kalau untung segitu rendah. Harga di pasar begitu besar, Bu. Ini logikanya kan kita nggak usah bicara apa-apa. Iya. Logikanya mesti kita pakai untuk rakyat. Akhirnya SBY, sudah, Saudara Hatta Rajasa, coba rapatkan. Bu Menko, jangan ributin. Saya masih ingat. Iya. Karena logika mereka tuh bukan logika intervensi, Iya. menolong rakyat. Karena boleh negara melakukan intervensi itu Harus. harus. Saya Ya. falsafah saya harus intervensi, Iya. namanya intervensi terbatas. Iya. Dan bukankah tanpa intervensi pemerintah juga nggak Nggak jadi, bisa. nggak ada Garba Barata, Garba Barata nggak ada pengusaha besar Fadil Muhammad, nggak ada. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang Pak Keberpihakan. Prabowo hebat. Iya. Dia bicara sama kita. Iya. Masalah terbesar di pertanian ini, Iya. di samping pangan, samping masalah bibit, masalah ini adalah banyak petani-petani yang tidak bisa bekerja Iya. karena duit di bank itu, Iya. bank tidak mau pinjamkan duit sama dia Iya. karena dia dulu pernah macet, pernah Iya. ini. Apa Dan itu poin apa? Kol itu ya, apa itu? Kol 5. Nah, Kol 5. Kol 5. You bayangkan jutaan orang petani nggak bisa ini. Iya. Nah, kita berkali-kali usul, saya gubernur, saya usul, nggak, saya sampai di Gorontalo saya pakai nama lain Iya. untuk pinjam duit ke bank, nama pamannya, nama Iya. saudaranya. Nah sekarang kita bilang sama presiden, Pak, itu putihkan aja. Dihitung-hitung itu cuma berapa triliun? Iya. Satu konglomerat utangnya berapa? Iya. Iya. Puluhan triliun macet. Iya. Ini rakyat kecil. Iya. Dia bebaskan sekarang semuanya. Iya. Supaya dapat kredit lagi kan? Dapat kredit lagi. Iya. Diputihkan. Kesempatan kedua. Iya. Nah, ini kan hebat. Hebat. Keberanian. Yang kemarin diteken ke Presiden ya. Baru kemarin Penghapusan teken. UMKM apa? Bahwa hutan, petani, hutan. nelayan. Iya, itu termasuk Semua. UMKM kan? Iya. Saya tuh paling gembira. Iya. Nah, dari dulu saya minta. Iya. Dari dulu Top. saya bicara. Iya. Jokowi aja nggak berani. Iya. Itu ditagih juga sudah tidak bisa, Udah bisa. ya kan? Rusak nama doang. Iya, dapatnya. membebani terus. Akhirnya Catatan. mencari bank keliling. Iya. Nah, akhirnya mencari pinjaman yang lebih mahal. Rentenir. Rentenir dan segala datang. macam. Iya. Gara-gara itu. Gara-gara Iya. itu. Top itu sih. Jadi Itu salah satu sehingga petani kita happy, UMKM happy, maka program Pak Prabowo untuk ketahanan pangan atau swasembada bisa terwujud. Bisa. Bisa kalau itu jalan, saya punya kepercayaan bisa. Iya. Tinggal benihnya diperbaiki, Iya. dipatok harga. Itu kan mereka kalau orang-orang ekonom itu nggak mau biar harga pasar. Ya, Saya karena katakan sistem liberal kan? liberal. Kalau zaman dulu ada Pak ya, di RRI itu loh. Apa itu? Harga cabai keriting berapa kan gitu kan. Nah, dulu Itu ada. Pak Harto loh. Iya. Waktu zaman Pak Harto. Pak Harto. Iya, Pak Harmo kok yang tukang Iya, itu Pak Harto yang bicara. Pak Harmo kok bilang, "Ah, sekarang ini kan liberal. Iya. Beberapa kita nggak usah sebut nama-nama Iyalah. menteri-menteri yang neolips, Iya. yang liberal. Mereka nggak mau. Kalau saya berpendapat dipatok nggak apa-apa. Iya. Supaya rakyat pasti Iya. harga segini. Waktu dia panen dapat harga segini. Iya. Jadi intinya adalah bagaimana kita keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan nasional Kata kunci. dan kesejahteraan rakyat. Itu. Jadi
Nah, kepentingan nasional terwujud rakyat sejahtera juga nggak ada nilai. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tapi rakyat sejahtera, kepentingan nasional secara keseluruhan terjaga sehingga kita bisa bersaing secara internasional. Iya. Sehingga, Saya kadang-kadang Mas, kalau saya di Gorontalo, saya gubernur, Iya. saya jadi menteri, saya bilang yang penting rakyat itu berpendapatan. Iya. Jadi pendapatan bisa diukur. Iya, iya, iya. Sekarang berapa pendapatan kalian? Kita jadi gubernur, pendapatan kalian naik. Iya. Saya berhasil. Ya. Pendapatan jual ikan dulu berapa? Pendapatan lebih tinggi. Jadi berpendapatan. Ah, pendapatan bisa kita ukur. Saya mengatakan dalam tesis saya bahwa seorang pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota berhasil apabila rakyat yang dia pimpin itu berpendapatan naik. Kalau dia punya pendapatan itu turun, dia gagal pemerintahannya. Karena ujung-ujungnya ya, tetap Bapak meja yakin makan. terhadap program 5 tahun ke depan Pak Prabowo, terutama hilirisasi, itu harus parameternya seperti apa? Harus ada 2 parameter utama. Yang pertama adalah kita harus mendapatkan teknologi yang kita mampu membuatnya. Jadi Harus Indonesia yang membuat Indonesia yang industri membuat dalam negeri. industri dalam negeri supaya lebih luas kesempatannya. Yang kedua, kita menggunakan human resource bangsa sendiri. Kita training mereka, ini mereka. Orang-orang kita pinter. Ya. Kalau kurang konsultan, hire yang mahal seperti Bukaka. Saya bikin Hire boleh. Boleh. Iya. Nggak apa-apa. Kita datangkan ahlinya. alih teknologi. Kita datangkan ahlinya. Ahli bayar mahal. Iya, nggak apa-apa. Iya. Tapi kan kita punya, Iya, kita yang punya. Jadi ke depan kita kuat. Iya. Memang tidak akan selesai semalam suntuk kita bicara dengan Tetap harus seorang- ada sesi 2. Tetap harus Sudah ada habis, sesi- makanya. Pak, umur Makanan sekarang udah berapa, habis. Pak? Izin. Saya 72 tahun sekarang, dewasa, mau 73. menuju dewasa. Masih sehat, Sehat. masih smart, Iya. ya. Bersemangat, Fresh, bersemangat. selalu semangat. Harus yang penting bersemangat. Semangatnya ini yang luar biasa. Willpower namanya. Semangat itu willpower. Tidak ada kita. Ini adalah sebuah inspirasi buat kita semua. Pada seluruh bangsa kita, bagaimana seorang legend, Ya. seorang yang berlegasi dari semua tataran, baik sebagai politisi, sekarang masih hidup sebagai anggota DPD, kemudian pernah menjadi gubernur, pernah jadi menteri, jabatan apa lagi? Pengusaha direktur berkali-kali, komisaris berkali-kali, koperasi ketua umum, dan semua jenis entrepreneur sudah di baik perusahaan, baik koperasi itu sosial, ya ada ekonomi sosialnya ada, dan beliau selalu menginspirasi semua masyarakat bangsa ini dan lingkungan terdekat maupun lingkungan luas, bahkan dunia. Bersama Fadil Muhammad kita harus maju untuk masa depan bangsa ini. Sampai jumpa di meja makan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.